Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian dari Fathul Majid sampai kepada perkataan Al-Imam rahimahullah, masih di bab yang kelima ya, sampai kepada perkataan Al-Imam rahimahullah, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qaulullahi ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina yad'un yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah inna 'adzaba rabbika kana mahdhura. Al-Isra ayat 57. Jadi kaum musyrikin berdoa memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, pada Isa alaihi salam, pada Uzair, pada malaikat, pada sebagian golongan jin. Okay? Mereka ini punya mindset bahwasanya hal-hal tersebut akan menyampaikan doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani makhluk-makhluk yang mereka berdoa kepadanya tersebut lebih efektif menyampaikan doa mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin mereka meyakini bahwa makhluk-makhluk yang mereka berdoa kepadanya tersebut memiliki sebagian kuasa rububiyah, mendatangkan manfaat, menafikan madarat dari mereka. Mungkin tuh mereka tuh punya keyakinan itu, mindsetnya tuh begitu. Oke? Dan mereka sebagaimana kaum musyrikin yang ada di era ini berkeyakinan bahwa tidaklah mereka berdoa kecuali hanya kepada Allah. Hakikatnya praktik tersebut buat mereka tidaklah terhitung bahwa itu berdoa dan memohon kepada selain Allah. Katanya enggak, kita tetap berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun apa-apa yang kita keramatkan dan kita mengajukan permohonan kepada mereka ini adalah wasilah perantara antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Para orang-orang soleh yang telah meninggal, Lata, Uzza, Hubal, itu orang-orang soleh dulu ya. Terus patung-patungnya Nabi Nuh alaihi salam yang ada pada mereka, ya kan? Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr. Ini orang-orang saleh. Nah, Allah meluruskan mindset mereka. Allah berkata, hakikatnya orang-orang tersebut, makhluk-makhluk tersebut aja, mereka berdoanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mencari cara mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oke? Mereka mencari cara untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengejar ridhanya dan menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuh lagi bilang begitu, bahwa itu aja yang kalian sembah, hakikatnya mereka nih mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini sedang berbicara itu. Ulaikal ladzin yad'un, mereka yang dimana kaum musyrikin tersebut berdoa kepadanya, yabtaghun ila rabbihimul wasilah. Mereka adalah justru orang-orang yang mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb mereka, yakni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhum aqrab, mereka berlomba-lomba dalam mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yarjun rahmatah, mereka senantiasa mengharapkan roja, mengharapkan rahmatnya Allah. Wa yakhafuna adzabah, tuh khauf, dan mereka takut dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna adzaba rabbika kana mahdhura, sesungguhnya azab Tuhanmu adalah sesuatu yang sangat ditakuti. Ya, Allah membantah mindset kaum musyrikin ini, yang dimana mereka akhirnya berdoa memohonnya kepada makhluk-makhluk tersebut. Allah berkata bahwasanya makhluk yang kalian berdoa ini kepadanya saja, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beribadah dengan baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam doanya, dalam harapnya, dalam takutnya. Oke? Ini maksudnya bab ini. Tayyib. Yatabayyan makna hadhihi al-ayah bi dzikr ma qablaha.
Wa hiya qauluhu ta'ala, qul id'u alladhina za'amtum min duni fala yamlikuna kashfa ad-dhurri 'ankum wala tahwila. Nah, ayat ini juga menekankan penjelasan tentang ayat yang sebelumnya kita bahas, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah, yakni wahai Muhammad, kepada para kaum musyrikin itu, coba kalian mohonkan kepada hal-hal yang kalian sembah itu selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka memiliki kuasa untuk menafikan madarat dari kalian? Menepis madarat dari kalian? Wala tahwila. Oke? Sungguh mereka tak memiliki kuasa untuk menepis madarat dari kalian. Tidak juga mereka memiliki kuasa untuk memindahkan, menghindarkan madarat dari kalian. Loh, yani hakikatnya mereka adalah juga para makhluk yang enggak memiliki kuasa. Ya. Setelah semua itu maksudnya, seolah-olah akal sehat mereka sedang diajak bicara. Setelah semua itu kok bisa masih minta kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah hal lain selain Allah, karena berdoa meminta demikian diiringi dengan harap dan cemas, tuh, dengan harap dan khauf, okay? Ini adalah bentuk ibadah, bentuk penghambaan diri, okay? Kalaupun mereka tetap mengaku bahwasanya mereka menyembahnya maka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, kul, katakanlah, firman Allah, katakanlah, yakni ya Muhammad, wahai Muhammad, lil musyrikin, kepada para kaum musyrikin, alladzina abadu ghairallah, yang dimana mereka menyembah hal lain selain Allah. Katakanlah, ud'ul ladzina za'amtum min duni, coba kalian panggil hal-hal lain yang kalian ibadahi, yang kalian yakini adanya kekuatan pada mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay? Minal asnam wal andad, baik bentuknya sanam atau apapun yang sesuatu yang dengannya mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanam yakni berhala, ya. Wa arghabu ilaihim fa innahum fala yamlikuna kashfad dur, dan di mana mereka menyerukan manusia untuk cinta dan takut kepada berhala-berhala tersebut, sebagaimana layaknya harusnya cinta dan takut demikian hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin telah dijelaskan, ya kan, di mana kecintaan tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cinta yang khusus hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak boleh diberikan kepada makhluk yang lain. Ini di pertemuan sebelumnya kita telah bahas, ya. Fa innal ladzi yaqdir 'ala dzalik huwa Allah wahdah. Fala yamlikuna kashfad dur. Sungguh mereka tidak memiliki kuasa untuk menepis madarat ankum, dari kalian, bil kulliyah, secara keseluruhan. Wala tahwila, mereka pun tak memiliki kuasa untuk menghindarkan madarat dari kalian. Wala ayyuhawwilu ila ghairikum, mereka tak memiliki kuasa untuk menghindarkan madarat tersebut yang harusnya menimpa kalian jadi menimpa orang lain selain kalian. Fa innal ladzi yaqdir 'ala dzalik, karena sesungguhnya zat yang memiliki kuasa akan hal tersebut, huwallahu wahdahu la syarikalah, hakikatnya hanya Allah satu-satunya. Tiada hal lain yang memiliki kuasa tersebut kecuali hanya Allah. Alladzi lahul khalqu wal amr, yang dimana seluruh ciptaan dan kuasa ini hanya miliknya. Qala al-Awfa an Ibn Abbas fil ayah. Al-Awfa meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari ayat ini, tentang ayat ini, Ibnu Abbas berkata, kan ahlu syirk yaqulun, para kaum musyrikin terdahulu mereka berkata di sini maksudnya meyakini, ya. Qaul di sini maksudnya al-i'tiqad, keyakinan. Kaum musyrikin terdahulu nih mereka berkata, na'budul malaikah, kita beribadah kepada malaikat. Al-Masih, kepada Al-Masih, yakni Isa ibnu Maryam, kepada Uzair, ya. Wa humul ladzina yud'aun. Nah, hal-hal tersebutlah yang maksudnya di mana mereka berdoa kepadanya tuh, itu malaikat, Isa dan Uzair, ya.
Ini hanya contoh yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bukan membatasi hanya pada hal tersebut, ya. Diriwayatkan Imam Bukhari di dalam ayat ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yakni Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Nas minal jin kanu yu'badun fa aslamu." Ayat ini hakikatnya berbicara ada sebagian golongan dari jin, sebagian orang dari golongan jin tuh. Nas itu bisa buat jin, bukan hanya buat manusia. Yani sebagian dari golongan jin yang dulu disembah oleh para manusia. Oke? Nih jin-jin ini disembah oleh para manusia, terus nih jin aslamu, pada masuk Islam. Jinnya aja masuk Islam, Tuhannya masuk Islam. Hah? Wa fi riwayah, di dalam riwayat lain dari Ibnu Mas'ud, kan nasun minal ins ya'buduna nasan minal jin. Tuh, ada sebagian orang dari golongan manusia menyembah sebagian orang dari golongan jin. Fa aslamal jin, taunya tuh jin pada masuk Islam pada. Wa tamassak haula bidinihim, malah tuh manusia pada ngotot berpegang teguh kepada agama mereka. Padahal Tuhannya aja udah pindah agama. Konyol gak? Hah? Jadi bego. Syirik ini bikin bego. Wa qaulum di Mas'ud hadha, dan ucapan Ibnu Mas'ud ini yadul ala anna al-wasilah hiyal Islam. Hakikatnya menunjukkan bahwasanya yang dimaksudkan wasilah adalah agama Islam. Wasilah yang disebut di ayat ini, ulaika alladzina yad'un yabtaghun ila rabbihimul wasilah. Tuh. Ya? Ayyuhum aqrab. Hal-hal yang mereka berdoa kepadanya itu, mereka terus mencari wasilah kepada Rabb mereka, yakni jalan untuk menyampaikan diri mereka kepada ridho Rabb mereka. Tuh. Nah, wasilah di sini maksudnya apa? Al-Islam, agama Islam ini. Ya. وهو كذلك على كلا القولين. وقال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في الآية. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas di dalam ayat ini, beliau berkata, qal Isa wa ummuhu wa Uzair. Nah, di riwayat lain Ibnu Abbas berkata, maksudnya hal-hal lain yang dimana kaum musyrikin berdoa kepadanya itu maksudnya adalah Isa, ummuhu, ibunya, yakni Maryam, ya. Bunda Maria, bahasa mereka itu Bunda Maria, ya. Dan Uzair. Waqal Mughirah berkata dari Ibrahim, karena Ibnu Abbas, dulu Ibnu Abbas yaqul, berkata menjelaskan ayat ini, hum Isa wa Uzair wa syams wal qamar. Tuh. Maksudnya hal-hal lain yang mereka berdoa kepadanya ini adalah makhluk-makhluk Allah. Baik sifatnya Isa seperti misalnya ibunya, ya. Uzair, atau bahkan malah matahari dan bulan. Mujahid berkata Isa wa Uzair wal malaikah, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna azabah. Mereka begitu berharap kepada rahmat Allah dan begitu takut mereka dari azabnya Allah. Tuh, raja dan khauf. Oke? Raja dan khauf. La tatimul ibadah illa bil khauf wal raja. Ini adalah dua unsur yang menyempurnakan ibadah. Adanya unsur khauf, rasa takut kepada apa yang kita sembah, takut dari murkanya, takut dari azabnya, ya kan? Dan raja, dan sisi berharap juga kepada zat yang sama tadi yang kita takuti juga. Berharap ampunannya, berharap rahmatnya, berharap kemudahannya, berharap syurganya, berharap ridhonya. Fakullu da'in du'a ibadatin aw istighathatin la budda lahu min dhalik. Fa imma an yakuna khaifan wa imma an yakuna rajian wa imma an yajtami'a fihi al-wasfan. Maka setiap individu yang berdoa itu kepada sesuatu pastilah ada padanya unsur tersebut. Entah dia begitu berharap agar hal yang dia berdoa kepadanya itu mengabulkan apa yang diharapkannya, entah dia takut
dari apa yang dia berdoa kepadanya itu, atau terkumpul padanya dua sifat tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah berkata fi hadhil ayat, tentang ayat ini ya, ketika beliau menjelaskan tafsiran para ahli tafsir, beliau rahimahullah berkata, hadhil aqwal kulluha haq, semua pendapat tersebut hak, ya, yakni semua pendapat dari para salaf yang mencoba mentafsirkan apa yang Allah maksud dengan orang-orang yang mereka dengan makhluk-makhluk yang mereka para kaum musyrikin berdoa kepadanya itu. Di antara mereka ada yang berkata itu Isa, ada yang berkata ibunya, ada yang berkata malaikat, ada yang berkata sanam, ada yang berkata matahari, ada yang berkata bulan, ada yang berkata Uzair. Tuh, para salaf mentafsirkan beda-beda kan? Iya kan? Mentafsirkannya beda-beda. Tapi hakikatnya Syekhul Islam rahimahullah berkata, semuanya benar itu. Karena memang ayat itu mencakup semua hal yang dimana mereka berdoa, yang mereka beribadah kepadanya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua perkataan tersebut hak. Fa innal ayata ummu man kana ma'budahu 'abidan lillah. Karena hakikatnya ayat tersebut mencakup semua hal yang dimana Tuhan yang mereka sembah, hakikatnya Tuhan tersebut juga beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kana ma'budah 'abidan lillah. Ini mencakup semua hal yang mereka ibadahi, beribadah kepada Allah. Tuh, lihat Tuhannya beribadah kepada Allah, mencakup itu semua. Sawakana minal malaikah, atau minal jin, atau minal bashar, baik sifatnya malaikat atau dari golongan jin atau dari golongan manusia. Wassalaf fi tafsirihim yadhkurun jinsal murad bil ayah ala naw'it tamthil kama yaqulun at-turjuman. Nah, adapun yang disebutkan para salaf tadi ketika mentafsirkan ayat ini, mereka mentafsirkan maksudnya apa? Hanya memberikan tamthil, memberikan perumpamaan, memberikan contoh, contoh. Bukan lagi ceritanya membatasi, ya. Fal isyarah ila naw'ih la ila ainih. Maka hakikatnya isyarat yang mereka berikan itu kepada macamnya, bukan kepada individunya, bukan kepada item itunya saja. Walaysa muraduhum bidzalika takhsis naw'in duna naw'in. Para salaf juga tidak memaksudkan untuk mengkhususkan satu macam tanpa yang lain. Ya, ini satu macam, manusia doang yang dimaksud, enggak, atau jin dari golongan jin doang, enggak, atau dari malaikat doang, enggak. Ya, mereka nggak mengkhususkan itu semua. Yang jelas mencakup semua hal yang diibadahi oleh manusia dan di mana sebagian manusia ini kaum musyrikin ini berdoa kepadanya. Ma'syumulil ayah, ayat tersebut mencakup itu semua. Fal ayah khitabun likullin man da'a dunallah mad'uwan. Maka ayat ini ditujukan kepada setiap individu yang berdoa kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalikal mad'u yabtaghi ila Allah al-wasilah. Dan sesuatu tersebut hakikatnya ia mencari jalan mendekatkan diri kepada Allah. Yarju rahmatah wa yakhafu adzabah. Ia berharap rahmat Allah dan takut dari azabnya. Fakullu man da'a mayyitan aw ghaiban minal anbiya, maka setiap individu yang berdoa kepada orang yang udah mati, atau berdoa gaib kepada hal yang gaib, atau berdoa kepada para nabi wasalihin atau orang-orang saleh, sawakan bilafdzil istighatsah aw ghairiha, baik mereka berdoanya dengan nama istighatsah, dengan istilah istighatsah atau istilah-istilah lain, faqad tanawalathu hadhil ayah, maka ayat ini mencakup semua praktek tersebut. Kama tatanawal man da'al malaikah wal jin, sebagaimana ayat ini juga mencakup mereka yang berdoa kepada para malaikat dan jin. Faqad nahallahu ta'ala an du'aihim, Allah telah mengingkari, melarang mereka dari berdoa kepada hal-hal tersebut. Wa bayyana annahum la yamlikuna kashfad dur 'anid da'in wala tahwilah, dan Allah menjelaskan bahwasanya hal-hal tersebut tidak memiliki kuasa
untuk menepis madarat dari mereka atau menghindarkan mereka dari madarat. La yarfa'unah bil kulliyah wa la yuhawwilunah min mawdi' ila mawdi'. Mereka nggak bisa sama sekali nggak memiliki kuasa untuk menepis madarat tersebut, tidak juga memiliki kuasa untuk memindahkan madarat tersebut dari satu tempat ke tempat yang lain. Kataghyir sifatihi au qadarihi. Walihada qal wala tahwila. Fadzakara nakirah, fadzikru nakirah ta'ummu anwa'at tahwil. Ya, ini bahasa Arab. Fakullun man da'a mayyitan aw ghaiban minal anbiya was salihin. Maka sekali lagi, setiap individu yang berdoa kepada orang yang telah mati atau berdoa kepada sesuatu yang gaib dari para nabi atau orang-orang saleh, au da'al malaikah, atau berdoa kepada para malaikat, faqad da'a man la yughithuhu wa la yamliku kashfa dzurri anhu wa la tahwila. Hakikatnya mereka berdoa kepada sesuatu yang enggak memiliki kuasa untuk menolongnya, enggak memiliki kuasa untuk menyelamatkannya dari madarat apapun. Ya. Wa fi hadhihi al-ayah raddun ala man yad'u salihan wa yaqul ana la usyrik billahi syai'an. Di ayat ini juga hakikatnya terdapat bantahan terhadap sebagian kaum yang dimana mereka berdoa kepada orang-orang saleh nih yang udah mati, tapi masih aja mereka denial dan berkata aku nggak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Yani orang saleh ini hanyalah wasilah. Tuh. Ini yang ditemui oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di zamannya, memang di Hijaz pada saat itu, di mana para manusia di sana mengkeramatkan kuburan-kuburan dan lain-lain, dan mereka memohon kepada kuburan-kuburan tersebut dan mengaku bahwasanya mereka hakikatnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini membantah itu hakikatnya. Ya, praktek tersebut salah. Gitu. Mindset tersebut keliru. Dengan itu kau terhitung telah berdoa kepada hal lain dan memohon kepada hal lain selain Allah. Itu. Ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala. Al-Imam rahimahullahu taala berkata, firman Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, berkata, menegaskan kepada ayahnya sendiri dan kepada para kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku sungguh berlepas diri dari hal-hal yang kalian ibadahi itu. Lihat, ketegasan yang disampaikan Ibrahim alaihissalam, enggak pakai burem, bahkan kepada ayahnya, kepada kaumnya. Sesungguhnya aku sangat berlepas diri kepada apa yang kalian ibadahi itu. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali hanya kepada zat yang menciptakanku. Tuh. Kecuali hanya kepada zat yang menciptakanku. Aku tidak berlepas diri hanya kepadanya. Maksudnya begitu. Aku berlepas diri dari hal-hal lain tersebut selain darinya. Ini hakikatnya la ilaha illallah. Ini hakikatnya nafi dan isbat. Tuh. Innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku sangat berlepas diri dari segala hal yang kalian ibadahi. Ini lagi ngomong la ilaha. Iya gak? Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang emang menciptakanku. Ini lagi ngomong illallah. Tuh, lagi ngomong nafi dan isbat. Ya? Fa innahu sayahdin. Sesungguhnya ia akan memberikan bimbingannya padaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih. Dan Ibrahim menjadikan hal tersebut sebagai kalimat yang baqiyah, yang bertahan pada keturunannya, pada anak keturunannya, la'allahum yarji'un. Semoga mereka kembali kepada nilai tersebut. Yani ketegasan tersebut la ilaha illallah adalah sesuatu yang Ibrahim alaihissalam mohonkan kepada Allah agar ini bertahan pada anak keturunannya. Oke? Semoga nanti mereka kembali kepada nilai tersebut. yakni kembali kepada nilai tauhid. Maknanya apa? Terjadi nggak kemudian kesyirikan di anak keturunan Ibrahim alaihissalam?
Hah? Terjadi nggak kesyirikan? Terjadi benar. Loh, katanya Ibrahim jadikan ini kalimat yang bertahan pada keturunannya. Gimana itu memahaminya? Oke? Wallahu a'lam. Nanti di antara tafsirannya para ulama ini mengatakan, jadi di setiap zaman dari anak-anak Ibrahim alaihissalam masih selalu ada yang bertauhid. Kalaupun mungkin kebanyakan mereka berada di atas kesyirikan. Dan jadi gharib, jadi ghuraba mereka. Oke? Atau ada yang mengatakan, di mana ini dijadikan fitrah pada anak-anaknya Ibrahim alaihissalam. Para kaum musyrikin dulu tetap mereka mengakui dan meyakini bahwa yang memiliki alam semesta, menciptakan alam semesta ini semua Allah, kalaupun mereka musyrik. Tuh. Itu mungkin gitu. Ada yang mentafsirkan demikian, ada yang mentafsirkan demikian. La'allahum yarji'un. Ya, semoga kepadanya nanti, yakni kepada nilai tersebut kelak mereka kembali. Ini isyarat. Ya, ini di mana akan datang juga nanti dari turunan Ibrahim alaihissalam yang akan kembali menyerukan para manusia kepada nilai yang sama yang ditegaskan oleh Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya dan kepada kaumnya. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yaqulu ta'ala mukhbiran an 'abdihi wa rasulihi wa khalilihi imamul hunafa. Di sini Allah mengkhabarkan tentang hambanya yang merupakan rasulnya juga dan kekasihnya, Imam al-Hunafa, imam orang-orang yang lurus. Al-Hanif, yakni al-Ma'il 'anil syirk, yang terjauhkan dari kesyirikan. Ya. Wa walid man bu'itsa ba'dahu minal anbiya. Allah mengkhabarkan tentang the father, tentang sang bapak, yang dimana para nabi yang Allah utus setelahnya adalah anak-anak keturunannya. Tuh. Alladzi tantasib ilaihi Quraisy fi nasabiha wa madhhabiha, yang dimana para kaum Quraisy dahulu menisbahkan nasabnya kepadanya, yakni kepada Ibrahim. Madhabnya kepadanya, kepada Ibrahim. Mereka mengaku bahwa mereka berada di atas agamanya Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Padahal Ibrahim nggak mengajarkan apa yang mereka lakukan itu. Innahu tabarra' min abihi wa qaumi. Allah mengkhabarkan bahwa sesungguhnya Ibrahim aja alaihissalam, dia menegaskan keberlepasan dirinya dari ayahnya dan dari kaumnya. Fi ibadatihimul authan. Ya. Dari praktik mereka menyembah berhala-berhala tersebut. Ya. Faqal, Ibrahim berkata, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Tuh. Ini ketegasan dari Ibrahim alaihissalam bahwasanya aku menyembah hal yang tidak kalian sembah. Menyembah hal lain yang tidak kalian sembah. Aku beda agama dengan kalian. Tuh, ini ketegasan darinya. Ya. Illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Kecuali hanya kepada zat yang menciptakanku, sesungguhnya ia akan memberikan hidayahnya, bimbingannya padaku. Ya. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih. Fi aqibih. Dan dijadikanlah itu sebagai kalimat yang bertahan pada para turunannya. Maknanya hadhil kalimah, maknanya ungkapan ini, nilai yang ditegaskannya ini, hiya ibadatullahi wahdahu la syarikalah, yaitu beribadah kepada Allah, tiada sekutu baginya, wa khal'u ma siwah minal authan, dan berlepas diri dari hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala dari berhala-berhala tersebut, wahia la ilaha illallah, dan semua nilai tersebut hakikatnya adalah la ilaha illallah. Ja'alaha fi dzurriyyatihi yaqtadi bihi fiha man hadahu Allah min dzurriyyat Ibrahim. Ibrahim jadikan nilai la ilaha illallah ini, nilai tauhid ini adalah nilai yang diikuti oleh anak keturunannya, yang ditauladani oleh anak cucu keturunannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah berikan hidayah kepada mereka, ya, dari golongan zurriyahnya alaihissalam. Syekh Al-Faqih di sini berkata, sesungguhnya la ilaha illallah
itu sangat sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Itu sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali hanya kepada zat yang menciptakanku. Tuh, la ilaha illallah itu maknanya plek ketiplak sama dengan ungkapan itu yang diungkapkan Ibrahim alaihissalam. Li'anna killatahuma murakkabah min jumlatain, karena hakikatnya dua ungkapan Ibrahim tersebut tersusun dari dua jumlah, dari dua kalimat. Yang pertama nafi, yang bermakna nafi, menafikan. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Itu nafi, la ilah. Ya. Wa itsbat, dan satunya adalah itsbat, menegaskan illa alladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakanku. Nah, ini lagi ngomong illallah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un. Semoga mereka, agar mereka kembali. Ai ilaiha, maknanya kepadanya, kepada nilai tauhid yang dibawakan Ibrahim alaihissalam. Ikrimah rahimahullah berkata, juga Mujahid, juga Ad-Dhahhak, juga Qatadah dan As-Sudi, ini para ahli tafsir dari golongan tabi'in. Dan lain-lain berkata di dalam firman Allah, mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, dan ia menjadikannya sebagai kalimat yang bertahan di keturunannya, baqiyah fi aqibih, ya. Yakni la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maknanya kalimat tersebut adalah la ilaha illallah. La yazalu fi dzurriyyatihi man yaquluha. Akan senantiasa ada di anak keturunan Ibrahim alaihissalam yang menegaskan nilai tersebut. Warawa Ibnu Jarir, dan diriwayatkan Ibnu Jarir rahimahullah dari Qatadah, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Dalam ayat tersebut Qatadah berkata, innahum yaqulun innallaha rabbuna. Maksudnya mereka senantiasa berkata bahwasanya Allah ini hakikatnya Tuhan kita adalah Allah, di mana Allah menegaskan dan menggambarkan keyakinan mereka tersebut. Tuh, itu maksudnya kalimat yang bertahan pada keturunannya. Maknanya keturunan Ibrahim akan selalu mengatakan Tuhan mereka adalah Allah, kalaupun mungkin praktiknya mereka mempertuhankan hal-hal lain selain Allah. Buktinya Allah menggambarkan keyakinan mereka. Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulanna Allah. Apabila engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan bilang Allah. Tuh. Itu maksudnya dijadikan kalimat yang bertahan pada keturunannya. Falam yabra' min rabbih, tuh lihat betapa hakikatnya mereka masih belum berlepas diri dari Rabbnya, dari Allah. Katakan, kalaupun mereka menyembah hal lain selain Allah. Ya, nilai tauhid tersebut, unsur itu masih ada pada para kaum musyrikin. Ini tauhid yang kita bilang tauhid apa ya? Rububiyah. Diriwayatkan Ibnu Jarir dari Ibnul Munzir dan juga Ibnul Munzir dari Qatadah, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibih, dan ia menjadikannya sebagai kalimat yang bertahan pada turunannya. Maknanya adalah kalimat tersebut maksudnya adalah al-ikhlas wa tauhid. Totalitas ikhlas, totalitas, ya. Totalitas penghambaan diri hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. La yazalu fi dzurriyyatihi man ya'budullaha wa yuwahhiduh. Akan senantiasa ada dari keturunannya yang beribadah kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku katakan, kata Syekh Abdul Rahman, tabayyan anna ma'na la ilaha illallah tauhidullah bi ikhlasil ibadah lahu wal bara'ah min kulli ma siwah. Dari semua ini dapat kita tangkap sebuah nilai bahwa hakikatnya makna la ilaha illallah adalah penunggalan atau pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bentuk penghambaan diri, dan penegasan berlepas dirinya kita dari segala hal lain, selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam rahimahullah berkata, wa dzakara subhanahu anna hadhil bara'ah, yakni Imam Muhammad
bin Abdul Wahhab berkata, Allah menyebutkan bahwasanya keberlepasan diri ini, wa hadhil mualah, dan penegasan loyalitas ini, hiya syahadat alla ilaha illallah. Itulah hakikatnya dua kalimat syahadat hakikatnya kalimat syahadat la ilaha illallah. Wa fi hadzal ma'na yaqulu al-'allamah al-hafidz Ibnu al-Qayyim rahimahullahu taala fil Kafiyah asy-Syafiyah. Dalam makna ini juga ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Al-Kafiyah asy-Syafiyah, wa idza tawallahum ru'un dunal wara turran tawallahul 'azimus syanu. Dan apabila seseorang berloyal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari segala makhluk lain, yakni segala hal lain yang disembah selain Allah, maka niscaya Allah pun Subhanahu wa taala akan memberikan loyalitasnya. Allah zat yang maha agung dan maha kuasa, kedudukannya akan memberikan kuasa dan penjagaannya kepada orang tersebut. Itu artinya bait tersebut. Tapi kita cukupkan sekian. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.